Shalom, salam jumpa adik-adik. Bersama dengan Miss Magda kali ini dalam materi komunikasi. Ya, seneng banget Miss Magda bisa kembali menjumpai adik-adik semua dalam podcast seri yang ketiga atau bagian terakhir tentang manfaat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, Miss Magda berharap kabar adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Ya. Nah, berikut ini Miss Magda akan langsung menyampaikan apa saja yang menjadi manfaat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui ya bahwa sopan santun merupakan satu sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pembentukan karakter atau kalau bahasanya sekarang tuh akhlak ya, akhlak pada setiap orang. Nah, pada dasarnya kita harus menerapkan sikap ini terhadap situasi atau kondisi apapun ya adik-adik. Misalnya nih, sopan santun di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat atau tetangga. Intinya dimanapun adik-adik bertemu dengan orang, kemudian berhubungan dengan orang, sopan santun ini sangat dipentingkan atau sangat utama gitu ya, agar kita punya hubungan yang baik. Nah, tentu saja ingat ya materi-materi kemarin ya, banyak sekali manfaat yang kita peroleh atau kita rasakan ketika kita menerapkan sikap sopan santun. Misalnya nih, dengan kita sopan santun maka kita dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Kemudian sopan santun juga memupuk rasa persaudaraan antar teman. Berikutnya, dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selain itu ya adik-adik, sopan santun dapat menumbuhkan rasa percaya kepada orang lain terhadap kita. Kemudian, menghindarkan diri dari perselisihan dan pertentangan, apalagi sampai perkelahian dengan orang lain. Ingat juga ya, kemarin Miss Magda juga menyampaikan manfaat dari sopan santun adalah kita bisa dipandang sebagai orang yang memiliki pribadi baik dan ramah. Belum selesai, gak hanya itu, ternyata sopan santun menjadikan kita sebagai anak yang layak dicontoh atau memberi contoh baik bagi orang lain. Lalu imbal baliknya, sikap orang lain terhadap kita juga baik karena kita sopan, kita juga santun. Dengan sopan santun kita juga akan terhindar dari bahaya akan gangguan orang lain, serta kita disukai karena sikap kita yang sopan. Tuh, banyak banget kan manfaatnya. Nah, untuk pengembangannya sendiri, pengembangan sikap sopan santun sangat penting diterapkan, terutama nih ya adik-adik saat kalian bergaul dengan tetangga di lingkungan masyarakat. Kalau sekarang belum bisa ke sekolah ya, lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, sopan santun ini sangat bisa diterapkan. Misalnya nih di rumah kita harus mendengarkan saat orang tua berbicara ya. Kemudian kalau misalnya suatu hari nanti kita kembali ke sekolah, maka kita akan wajib menghormati bapak ibu guru kita. Lalu dalam kehidupan bertetangga nih adik-adik, atau di dalam masyarakat, sopan santun ini juga dapat kita terapkan dengan menghargai dan menghormati setiap orang yang khususnya usianya lebih tua. Lalu penerapan berikutnya adalah dengan meminta izin dan mengucapkan salam ketika ingin pergi atau bertemu orang lain. Satu lagi, sopan santun juga bisa kita terapkan dengan menghargai pendapat orang lain sekalipun pendapatnya berbeda. Nah, adik-adik, sikap sopan santun perlu dikembangkan sebab ini adalah erat kaitannya terhadap nilai dan norma kehidupan sosial. Norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat harus dijunjung dengan tinggi seperti misalnya norma agama, kesusilaan. Nah, semuanya diterapkan melalui norma kesopanan agar bisa saling bekerja sama, bisa berkesinambungan, dan bisa hidup rukun. Apabila adik-adik suatu hari melanggar norma kesopanan ya, dipastikan adik-adik akan membuat orang lain tuh gak nyaman. Oleh karena itu, semua orang diwajibkan mendorong perilaku kehidupan yang sopan ya, yang santun, saling menghargai terhadap orang tua maupun teman sebaya agar bisa menjadi contoh pembelajaran terhadap generasi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, banyak sekali loh contoh perilaku kesopanan yang bisa kita pelajari. Karena nilai kesopanan setiap daerah atau wilayah atau negara pasti akan memiliki perbedaan tertentu.
Jika di negara kita Indonesia dianggap sopan, namun bisa jadi di negara orang lain apa yang kita lakukan dianggap tidak sopan. Misalnya nih, di Jepang. Di Jepang itu ada kebiasaan untuk membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, di negara lain hal itu justru dianggap tidak sopan. Nah, itu contohnya ya. Dan kita sebagai orang yang memiliki agama tertentu ya, memiliki akhlak atau mungkin kesopanan ya, sikap-sikap baik. Nah, kita ini juga memiliki perbedaan ya. Ada hal-hal yang satu agama izinkan, agama lain tidak izinkan. Nah, biasanya nih hal-hal seperti ini harus sejak dini ya kita tahu adik-adik, sama seperti PPA mengajarkan tentang komunikasi melalui kebiasaan sopan santun. Nah, ini tentu saja ya, dengan sopan santun kita akan dapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget loh manfaat sopan santun yang kita bisa peroleh dalam kita berperilaku. Nah, ini adalah seri terakhir dari manfaat sopan santun bagian yang ketiga atau bagian terakhir. Miss Magda sungguh-sungguh berharap bahwa materi ini bisa menolong adik-adik supaya makin menjadi anak yang pintar, anak yang bermoral, anak-anak yang punya perilaku baik, bahkan punya kebiasaan baik, punya kesopanan, menjadi anak yang santun, anak yang cakap, anak yang disukai banyak orang, dan anak yang nantinya menjadi anak yang sukses. Oke, demikian podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya adik-adik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Miss Magda berdoa adik-adik selalu sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati ya.